sekolahnya di luar negeri, Amerika. Nah Bapak Ibu yang dikasih, oh sampai begitu ya. Ya memang, dia bilang. Jadi saya sangat setuju. Ya, dia persis seorang pemimpin yaitu datang ke sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka itu pagi hari ini kita datang ke sini. Ini adalah satu nasihat, ini adalah satu ajaran. Tinggal kita bagaimana mau melakukan apa tidak. Ya, dikatakan di sini saling membantulah kamu. Mau membantu enggak? Orang yang kaya tolong kepada yang miskin juga tidak bisa buat apa-apa, dia mempersembahkan hidupnya untuk tolong. Kemarin kami kumpul, teman-teman tolong foto dikeluarkan. Ya, kemarin kami kumpul ya dengan teman sekolah semua. Ya, satu sama lain, ada yang kaya, ada yang miskin dan lain-lain. Mereka bilang, aduh kasihan, satu sama lain tolong kita melihat. Ya, kemarin kami kumpul, saya sebenarnya tidak pergi, tapi mereka bilang, Hongyi, kamu datang, ya, supaya bisa mendoakan. Nah, ya, kita lihat, ya, ini teman-teman semua, ada yang kaya, kalau yang ini toko buah ini yang gundul ini semua kita kumpul, ya, satu sama lain saling menolong. Tapi orang bilang sama saya, wah Pak Herman lebih muda ya. Lebih muda ya, mukanya lebih muda, rasanya beban tidak ada. Ya saya bilang karena apa? Karena ada Yesus. Nah di situ saya mulai masuk. Karena ada Yesus, kita kumpul. Ya, sama-sama. Ya, ada yang di atas, tapi saya tidak peduli engkau kaya dan engkau miskin, saya masuk kepada mereka. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayatnya yang pertama, Rasul Paulus menuliskan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat, bukan bicara kepada siapa-siapa, kepada jemaat. Saya juga berbicara kepada jemaat. Kalau Bapak Ibu mohon maaf yang ikut live streaming hari ini, tapi yang saya berbicara ini kepada jemaat. Ya, dia katakan di sini, saudara-saudara. Saya berkata, saudara-saudara. Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu. Ya, berapa banyak anak-anak Tuhan, ya, mereka melakukan yang salah. Karena apa? Pada waktu mereka di gereja, waktu disampaikan firman Tuhan, mereka cuek. Mereka tidak mau ada di dalam payungnya Tuhan. Dia tidak mau, dia lakukan yang salah. Kita yang mengerti rohani, lebih rohani, tahu dia salah, kita tegur. Maka itu saya berharap jemaat-jemaat yang ada di sini dah banyak. Ya, kalau ada di antara yang salah, kita tegur. Jangan kita takut. Tuhan bilang jangan kita takut, sampaikan, nasihatkan, tapi dengan lemah lembut. Ya. Dengan lemah lembut. Kemarin kami kumpul dengan teman-teman semua. Pada itu ada satu teman saya, seorang pengusaha yang ada dari Kota Baru, pengusaha batu bara. Dia ngomong, dia anak Tuhan. Dia ngomong kepada seseorang yang ada. Dia ngomong begini, tolong dikeluarkan fotonya. Ya, dia ngomong seperti begini, kamu ikut seperti Hongyi, kalau kamu sudah ikut seperti dia macam begini, kamu punya hidup ini enak. Karena dia orang ini takut Tuhan. Ini anaknya, mana ya? Ah, itu bagian belakang. Ya, yang hitam sendiri bagian belakang, ya itu. Ah, itu yang ngomong. Dia ngomong kepada yang mana? Ah, ini tolong turun ke bawah. Ya. Itu yang ngomong itu pengusaha batu bara. Terus turun lagi, ya
Bukan ini tangannya itu ya. Ini termasuk satu teman saya yang dekat ya. Lagi terus sebelah lagi ya, terus lagi sebelah lagi ya, sebelah ini. Ini agamanya sama dengan kita, Tuhan Yesus. Tetapi tidak pernah baca Alkitab punya. Ajarannya tidak pernah. Jadi dia bilang menurut pikiran saya ini tidak benar gini-gini segalanya semua. Ya, karena dia tidak pernah baca Alkitab. Dia hanya pergi ke gereja. Ada ajaran-ajaran yang ada. Jadi sama sekali tidak mengerti. Dia ngomong. Jadi teman saya bilang ini salah kamu. Karena dia mengerti sekali firman Tuhan. Dia cinta sekali Tuhan. Tapi karena omong tidak bisa cocok, ditinggal sama teman saya ini. Yang baju hitam ini belakang, yang angkat tangan. Ditinggal. Saya masih ada di situ. Saya bisik sama teman saya. Kamu tahu kenapa dia tinggalkan kamu? Padahal kamu waktu dulu di sekolah dengan dia paling dekat. Kenapa? Iya Pak. Karena apa? Ya udah cocok omongan. Iya dia bilang daripada rame dia udah tinggal wes ngomong sama kamu. Gendeng wes tidak usah ngomong. Karena apa? Pergi ke gereja tidak pernah diajarkan firman Tuhan. Jadi dia bilang menurut pikiran saya begini. Tuhan bilang pikiranmu bukan pikiranku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi teman saya tinggal. Kamu lihat, saya bilang dia tinggalkan kamu. Karena kamu salah. Ya. Kamu salah. Kamu bilang menurut pikiranmu. Maka itu Tuhan ajarkan kepada kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau sudah dinasihati untuk demi kebaikan, dah mau. Tinggal. Kita yang rohani, kita berbicara kepada dia. Kita nasihati dengan lemah lembut. Maka itu mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam bergereja, sudah dipayungi, digembalakan, duduk yang manis. Jangan wur. Bikin rohani kita tidak bagus. Duduk yang manis. Mohon maaf. Keras saya ngomong. Sampai malam saya pikir sampai begini ya. Hari Kamis kan kita malam selesai. Ada berkat ikan saya bagikan. John bawa di dalam geledek. Semua orang datang ambil. Saya bilang ambil ya. Ini berkat dari Tuhan kamu ambil. Ada satu orang. Dia tidak mau ambil. Dia datang di situ. Dia hanya lihat saja. Dia lihat, loh kamu udah ambil, loh aku udah disuruh ambil, loh semua orang datang ambil, kamu kok udah mau ambil, sombong kamu saya bilang. Karena apa? Rohaninya udah lain, sombong kamu lihat yang lain datang ambil, kamu udah mau ambil, ya aku udah disuruh, oh jadi suruh nyonya raja atau tuan raja, mari ambil, itu orang sombong. Kenapa sombong? Karena rohaninya sudah jauh. Dulu tidak sebegitu. Tapi saya pikir-pikir iya ya. Cocok ini firman. Tapi saya berbicara dengan lemah lembut. Ya ambil sudah kan. Kan ada, ya aku udah disuruh kok. Masa satu persatu saya sudah ngomong. Ambil sudah. Ini berkat dari Tuhan. Ambil. Ya aku udah disuruh. Jadi minta saya tunduk sama mereka. Itu orang tinggi hati. Orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Orang yang rendah akan ditinggi Tuhan. Semua datang ambil. Nggak mau. Ya. Aku udah disuruh katanya. Aduh saya bilang Tuhan. Kenapa begini? Inilah dosa akhir zaman. Karena apa? Dia terlepas dari payung. Dia terlepas dari ajaran-ajaran. Dulu tidak seperti itu. Sekarang sudah seperti ini. Maka itu Bapak Ibu, tadi saya bilang mohon apa? Keras saya ngomong. Karena saya kepingin anak-anak saya hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita berkenan kepada Tuhan itu lain ini hidup. Kita yang rohani kita omong. Ya, saya kan sudah ngomong, kamu ambil.
Ya, dari mimbar semua sudah ambil. Terima kasih, terima kasih. Tapi kenapa kamu macam begini? Karena rohnya udah lain. Pikirannya sudah lain. Maka itu saya bilang, jangan salah jalan. Kita ini sekolah, tempat sekolah yang bagus, kita ditaruh sekolah yang bagus. Ya, kita sudah banyak mengerti. Ayo. Kadang kita itu bisa dibawa lari sama iblis lagi. Karena apa? Kita keluar dari garisnya Tuhan. Kita keluar dari jalannya Tuhan. Ya. Kita keluar dari garisnya Tuhan. Kita keluar dari jalannya Tuhan. Kita keluar dari relnya Tuhan. Sehingga membuat kita seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan menasihati kepada kita. Ya, kita boleh menasihati, kita boleh menegur kepada mereka bahwa kamu ini sudah keluar jauh. Masa aku sudah keluar jauh, hati-hati ya. Sudah keluar jauh, hati-hati. Sebab orang yang sudah keluar jauh untuk mau ditarik kembali lagi itu susah. Karena kakinya sudah terikat. Kita ingat Lazarus, Tuhan bilang Lazarus bangkit. Dia bangkit. Pada waktu itu sedang terikat kan. Tuhan bilang lepas itu ikatan. Karena sedang terikat. Yang bisa melepaskan ikatan itu semua itu hanya Tuhan. Manusia tidak bisa, hanya firman. Maka itu pagi hari ini ya, kita perlu hati-hati di dalam mengiringi Tuhan hari-hari ini. Saya kemarin ketemu teman-teman saya susah. Aduh, gimana ya? Orang-orang ini semua jauh daripada Tuhan. Persis yang kemarin yang adakan itu persis ulang tahun. Tolong dikeluarkan fotonya. Ulang tahun. Dia ulang tahun orang ini. Ya, kita melihat coba agak cepat sedikit. Dia ulang tahun. Ya. Dia ulang tahun. Ya. Coba mana foto yang satu lagi. Ya. Ini yang ulang tahun, ya ini yang baju, ini satu pengusaha mbako, yang satu pengusaha elektronik, TV dan lain-lain, yang ini satu ini ulang tahun, ini eksportir kopi. Ya, dia punya gudang, saya pernah pergi lihat di Dampit, pengusaha kopi besar, ya. Orang lihat sama dia itu seperti lihat apa, karena dia kaya. Ya, padahal mohon maaf, ya kurang begitu sebaik juga. Ya, tapi ya memang nasibnya orang miangsui. Ya, dia diberkati Tuhan, ya segalanya semua, dia jadi pengusaha, jadi dia ulang tahun, dia bikin yang mewah semua. Saya datang sama dia, saya doakan dia, sini kamu, saya doakan sama dia. Mohon maaf, dia agak setengah-setengah. Ada laki sedikit, ada perempuan, aduh, begitu. Ya, jadi seperti itu, saya doakan kepada dia. Ya, doakan kepada dia. Tapi sebelum saya doakan dia, saya harus tunjukkan dulu saya ini siapa. Saya tanya dulu sama dia, engkau dulu tahun berapa kau kerja kopi? Ya, karena itu faknya saya. Saya sudah berbicara segalanya semua. Ulu, kamu duluan ya dari saya ya. Lo kamu kenal ini. Ya ini dulu ada ambil sama saya begini. Ada hubungan dengan saya. Lo ini kan teman saya. Jadi di situ kesempatan saya panggil sama dia. Saya doakan dia. Saya tumpang tangan sama dia. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Yang rohaninya sudah bagus. Mari kita memperhatikan. Ya. Sesama seiman ini yang sekarang ini sudah banyak sekali melenceng, sudah banyak sekali lari daripada Tuhan. Orang kalau sudah melenceng, orang sudah keluar dari relnya Tuhan, Tuhan kan tidak bisa mendampingi kita lagi karena dia sudah lepas Tuhan dalam hidupnya. Kelihatan dia di gereja masih tetap ada.
Tetapi hatinya sudah jauh. Tuhan bilang jauhi dia. Dia hanya datang perintah manusia. Hatinya sudah jauh. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Mari. Kalau Pak Dr. Yusuf BS bilang jangan jadi anjing kelu. Dah mau ngomong. Nanti kalau ngomong dimarahin orang. Tidak usah takut. Kebenaran is kebenaran, sampaikan. Kita tidak boleh takut orang, sampaikan. Jangan sampai kita sampaikan di luar daripada kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang kedua, diajarkan di sini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita katanya mau menjadi pelaku firman. Kita menjadi murid Tuhan. Ayo kita bertolong-tolonglah. Ya. Menanggung beban-beban kita. Ya, beban-beban teman-teman kita. Ini melakukan hukum Kristus. Ya. Menjadi pelaku firman. Tadi pagi teman saya dokter dia bilang, kamu punya video yang kamu bikin, saya kirim sama teman-teman saya, dokter-dokter. Saya kirim pada keluarga-keluarga saya. Dorang bilang, mohon maaf, ini yang benar. Karena banyak orang menyampaikan kasih-kasih tetapi tidak pernah melakukan. Ya. Ini yang benar, dia bilang. Oh, banyak orang menyampaikan, mengajarkan tentang kasih, tetapi tidak pernah melakukan. Maka itu kita jadi orang, kita lakukan ini. Ini yang benar. Melakukan hukum Kristus. Kalau kita bisa melakukan hukum Kristus, Tuhan janjikan Ulangan 28 ayat 1, 2, 3. Tuhan akan jadikan kita kepala, bukan ekor. Naik terus, bukan tidak turun. Ya. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Tidak semua mau. Kemarin kumpul dengan teman-teman saya, Hongji, kamu lakukan ini. Iya, aduh, udah gampang ya, ini bagus loh, ini Cohaus, ini orang-orang ini yang sudah umur 65, 66, 67, dia bilang Cohaus kerja yang baik. Tapi mereka sendiri tidak jalankan seperti ini, hanya Om Doto. Tapi Tuhan ajarkan kepada kita pagi hari ini. Kita berdoa, Pak bagaimana Pak saya bisa menolong. Saya sendiri sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri juga kantong kempes. Bagaimana? Kita semua memulai dari yang kecil. Ya, semua memulai dari nol. Kalau kita setia yang nol, Tuhan akan percaya kita yang besar. Tetapi kalau kita yang nol saja tidak setia, mana Tuhan bisa percayakan? Setia. Saya ini lakukan apakah saya ada. Karena saya mau, ya Tuhan engkau suruh, ya Tuhan saya jalankan. Saya ingat sekali pertama kali saya jalankan. Tuhan pakai saudara, siapa namanya? Saya lupa lagi dia punya nama, jangan marah ya. Siapa namanya ini? Siapa namanya di depan Ivon? Jangan marah loh karena saya lupa. Karena jarang saya ketemu. Siapa namanya di depan Ivon? Talia. Tuhan pakai Talia. Saya ingat duduk di meja makan, dia angkat telepon kepada temannya. Temannya langsung dananya, masuk. Cas, ingat ya. Kita tidak mampu, kita pakai kita punya hidup. Bertolong-tolonglah. Bertolong-tolonglah. Ini yang Tuhan ajarkan. Coba kita lihat Ulangan 28 tentang berkat. Ya, coba kita lihat. Kalau kita mau, Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan hari ini.
Tentu saya menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak hafal semua A sampai Z, tidak. Ini kan Roh Kudus yang ingatkan kepada saya untuk saya menyampaikan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, yang mengajarkan bertolong-tolonglah itu adalah Tuhan sendiri. Bertolong-tolonglah. Dan melakukan dengan setia, jalankan dengan setia, bukan satu kali mana imbalannya, tidak. Lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia. Ya, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Percaya enggak firman Tuhan ini? Kalau kita bisa melakukan, percaya enggak? Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan janji Dia akan mengangkat kita. Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Ya, dalam segala hal Dia angkat. Pak, kenapa Pak? Saya ikut Tuhan kok begini terus, tidak omong uang loh. Kok kehidupan saya, rumah tangga saya begini, kok anak-anak saya begini, kesehatan saya begini, dan lain-lain. Karena kita tidak setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Coba kalau kita setia melakukan apa yang Tuhan akan angkat kepada kita. Bukan jadi ekor lagi, Tuhan akan angkat kita jadi kepala. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kemarin teman saya bisa omong begini, Ong Ji, Camry kamu taruh sini, ini Alphard saya bawa. Tidak, saya bilang, tidak. Kemarin saya datang, saya bawa itu mobil, Andre hanya lihat, Papa mau beli lagi, tidak. Cuma Papa coba saja, karena ada orang suruh coba ya tidak. Kemarin teman saya bilang ini ada Alphard. Ya, tidak, saya bilang. Taruh ini Camry kamu. Ayo. Yang tidak mungkin, pasti Tuhan izinkan. Tuhan bisa percayakan semua. Barusan Tuhan izinkan. Ada 6 dos besar. Ya. Barang itu dibuka di dalam itu. Ini barang luar semua. Loh, dari mana ini barang kok bisa datang? Ternyata orang ini mau suplai barang ini ke kapal asing. Jadi dia harus beli barang-barang untuk makanan orang asing. Dia harus beli makanan-makanan orang asing. Ternyata dia mau bawa pergi ke sana, kapalnya berangkat. Jadi dia bilang, ini barang taruh sini, sudah. Maka itu kemarin saya omong sama Cicu bilang, biasa Pak ini sambal yang kita beli, ini sambal mahal Pak. Ya memang orang asing yang makannya yang mahal-mahal semua. Semua yang ada di situ tuh mahal semua. Mana ada? Cicu bilang, iya yo, Tuhan yang atur. Betul Cicu kemarin ngomong ya, Tuhan yang atur. Maka itu Cicu harus. Ya, Tuhan yang atur. Orang sudah pesan, sudah beli 6-7 dos besar-besar. Dimuat di mobilnya Pak Agus. Di dalam itu barang seperti barang apapun. Ya, Tuhan yang atur. Kapal itu berangkat, orang itu tidak, Bapak ambil semua. Itu kan caranya Tuhan. Barangnya barang mewah-mewah semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau mendengarkan, kita lakukan dengan setia. Dengan setia. Bukan jalankan habis ini selesai sudah. Jalankan dengan setia. Ya. Rasul Paulus dia bilang, kalau mengenai saya, sebentar lagi saya sudah wa inna lillahi rajiun. Tetapi mahkota kemuliaan sudah milik saya. Karena apa dia bisa dapat mahkota? Dia lakukan mulai dari kecil. Mulai dia
kita izinkan diketemu di Damsyik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dia di situ bertobat, dia sudah tidak macam-macam lagi, dia lakukan dengan setia sampai akhir. Dia lakukan dengan setia. Orang itu kalau mau bukan hanya satu kali saja kita setia selesai. Kita lakukan dengan tidak terputus-putus. Jalankan, dan kita jalankan ini bukan untuk manusia. Jalankan untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Coba kalian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu. Saya berdoa, ya, pelayan-pelayan yang saat ini di gereja sedang kita kerjakan, ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang kerjakan, perbuatlah dengan setia. Ya, dia katakan perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan tujuan motivasi. Kalau tujuan motivasi pulang nol, capek. Dapat hasilnya, tetapi hasilnya itu selesai. Ya, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi lakukan itu semua, bukan bilang, oh saya buat untuk Pak Herman. Tidak. Kalau Pak Herman, untuk Pak Herman minta bayar. Buat untuk Tuhan. Nanti ada ayat 24 yang dia katakan di sini. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Jadi kalau kita lakukan itu, lakukan dengan setia. Kita melayani jangan tujuan yang lain. Banyak orang melayani semua dapat upah. Saya dengar pemimpin pujian 10 juta 1 bulan. Ya habis, upahnya habis 10 juta. Ya, melayani tujuannya cari jiwa karena orang kaya. Kau tabur orang punya, kau makan, orang makan juga sama kamu. Maka itu ini kan ada tentang tabur tuai. Kita dengar sekarang ada lagi rame-rame. Ya karena kau tabur salah. Kau makan orang punya, orang juga makan sama engkau. Jangan bilang nyesel, aku tidak. Itu ada hukum tabur tuai. Saya paling takut untuk pikiran kayak gitu. Saya paling takut. Dan motivasi lagi bukan orang kaya lagi. Ya. Saya punya teman banyak orang kaya. Tapi tidak pernah saya ajakkan kepada mereka, kamu ke sini supaya kamu jadi donatur. Tidak. Saya tidak. Tetapi saya banyak punya kerinduan. Bagaimana yang Tuhan kirimkan anak-anak ini yang mau digembalakan. Saya didik kepada mereka. Saya didik kepada mereka agar supaya apa yang Tuhan janjikan itu mereka terima. Ini mic baru dibeli, saya juga kaget. Loh Nyok, kamu beli mic? Ya beli mic Pak, ini satu lagi saya mau beli. Dari mana kamu dana? Ada saya. Dia bilang saya ada dana. Jadi mic itu sure. Ya ini saya mau beli satu lagi Pak. Katanya. Tuhan buat 5 roti 2 ikan. Sebentar Bapak Ibu punya dana semua, itu sudah ada yang menunggu. Kasih. Sudah ada yang menunggu, kasih. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu tahu, kita lakukan ini semua. Kalau kita jalankan dengan setia, nanti Tuhan yang kasih. Tuhan yang buat. Kalau Tuhan yang kasih, kita tidak perlu capek. Mana capek? Dah capek. Ada saja. Ada saja. Kemarin mohon maaf, saya ditelepon sendiri dari big boss-nya. Ya, ayo, bawa sini mobil kamu. Kamu bawa ini.
kau atur bagaimana cara. Ini ada satu yang persis punya kamu, baru jalan 1000 kilo. Saya bilang, Alek pergi ambil sudah sana, nanti saya omong. Ada satu lagi, kau ayo. Tapi tidak, saya bilang, sudah cukup, sudah. Saya mau melayani ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa buat apa saja yang aneh-aneh. Kemarin AC kita itu semua yang ada di gereja ini, semua servis. Cuci semua, panas, kotor, cuci semua. Ya, tapi yang lucu, orang ini, saya sudah minta sama dia rekening, dia tidak minta sama saya. Tapi saya bilang, saya harus bayar sama kamu. Ada kurang lebih 16-17 AC kemarin. Bayangkan servis AC besar saja 40.000. Nanti kalau ada yang mau servis saya kasih kenal. Ya, 40.000. Orangnya baik. Sudah lama dia melayani. Sampai sekarang mana nomor rekening kamu saya transfer. Sampai sekarang dia tidak minta. Tuhan sudah atur semuanya. Kalau ada di rumah Bapak Ibu yang punya AC kotor, panas, ya cari orang servis AC minta 100.000, 150.000. Tanya saya ya, saya kasih tahu, bilang dari saya, dari gereja. Nanti dia datang mana-mana, orang irian. Kerjanya bagus, segalanya semua, cuma dia takut sama hara. Itu hara, John Hara, itu yang dia takut. Dia bilang orang Batak, saya takut. Ya gitu. Dia orang irian. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ada yang mau servis, ya nanti kasih tahu saya. Supaya saya kasih nomor telepon, Bapak Ibu hubungi sama dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari lanjut kita melihat di sini. Ayatnya yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Hati-hati dalam hidup kita. Saya juga harus hati-hati. Jangan saya anggap bahwa saya ini benar. Ya, padahal saya ini tidak benar. Hati-hati jemaat juga. Jangan anggap jemaat ini hebat. Saya ini benar. Hati-hati. Padahal Tuhan bilang kamu tidak benar. Kamu menipu diri sendiri. Ini warning. Ya, ini warning. Maka itu, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ada berapa banyak mengatakan, wah saya ini benar, saya ini benar, saya benar. Belum tentu kebenaran itu dinilai dari Tuhan. Kebenaran itu kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita punya ketaatan, kita punya kesetiaan dan lain-lain, itu benar. Tapi kalau kita tidak ada punya ketaatan, tidak punya kesetiaan, keluar dari garis. Jangan kita anggap kita benar. Ya, berarti padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia sama sekali tidak berarti. Kenapa tidak berarti? Ya, Kora, Datan dan Abiram tidak berarti. Meskipun mereka pemimpin. Ya, tapi karena mereka masuk di dalam pemberontakan, mereka tidak berarti. Tuhan lepas payung. Bahkan Tuhan izinkan tanah itu dibuka, dikubur hidup-hidup mereka. Mereka berpikir saya ini pemimpin, saya ini berarti. Ya. Maryam, kakak daripada Musa, Harun kakak daripada Musa. Dia berpikir dia hebat karena dia kakak. Dia melawan, dia pikir wah saya hebat. Maka itu Tuhan izinkan kusta. Jangan kita berpikir bahwa kita ini berarti. Tidak. Kalau kita mau berarti, cocokkan firman Tuhan itu dengan kita. Cocokkan firman Tuhan itu dengan kita. Saya omong mohon maaf, saya omong di Zoom. Ada orang dulu sebelum menikah, waktu Zoom itu dia rajin, saya sudah menikah, dia tidak mau lagi sudah. Itu manusia. Sudah tidak mau lagi, jauh sudah. Wah, saya bilang sayang, tidak menikah sayang, ini mungkin keras.
Tetapi kan ini nasihat, ini teguran. Ini nasihat, ini teguran. Kadang orang itu kalau mendapatkan nasihat atau teguran, tidak cocok dengan hatinya, tidak mau. Ya, mereka tidak bisa terima. Karena mereka mau ingat dongeng-dongeng yang lucu-lucu. Mau yang cocok dengan hatinya. Tidak mau. Padahal nasihat, teguran itu untuk baik. Ada berapa banyak orang, mereka dinasihati, ditegur, marah. Tidak mau. Sekarang di penjara tidak keluar-keluar. Bingung. Di penjara tidak keluar-keluar. Sidang terus, kacau terus. Tidak mau. Jadi mau apa? Rambutnya digundul semua. Jadi apa? Ada orang juga dinasihati, ditegur, tidak mau. Karena dia merasakan dia hebat. Sekarang udah bangkrut, habis semua, tidak ada kerja. Duduk kayak orang lola-lolo. Dulu dinasihati, dulu ditegur, tidak mau. Karena apa? Karena kesombongan. Tidak mau. Tapi waktu susah baru. Tapi ada juga yang susah ditegur juga tidak mau. Itu manusia. Itu manusia. Maka itu kita melihat bangsa Israel. Kenapa kita melihat dari 2 juta orang. 1998 orang itu manusia. Dinasihati, ditegur tidak mau. Marah, bersungut-sungut, tunggu susah dulu baru mau. Tapi kita melihat Yosua Kaleb, dia mau. Waktu dia mau kita melihat pemimpinnya mati, langsung Allah panggil, sini kamu Yosua, ini pemimpinmu, Musa meninggal, kamu gantinya. Karena apa? Dia nurut. Orang yang bisa nurut itu, wah, hidupnya itu pasti enak. Kalau sampai kita nurut, sampai kita taat, kita hidup tidak enak, itu berarti tidak ada Tuhan. Tapi inilah manusia, karakternya kita ini. Ada kita ketemu ini karakter orang-orang yang macam begini. Memang mereka itu diizinkan, kalau Pak Toga Sirait bilang, diizinkan untuk dibinasakan. Tapi orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Tetapi ini seperti gini. Beli murah jaro selamat. Tidak ada. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan lanjut kita melihat di dalam ayatnya 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ya, kita sama-sama boleh menguji diri kita sendiri. Menguji diri kita sendiri. Bagaimana? Ya, apa yang kita lakukan semua kita menguji diri kita sendiri. Saya jalankan ini benar apa tidak ya? Hati saya kan diuji itu kan dari hati. Bukan ujinya dari luar, dilihat orang, dari hati. Ini saya lakukan, ini benar apa tidak. Saya senantiasa periksa diri. Kalau sumpama ada apa-apa saya periksa, saya salah apa ini Tuhan. Saya takut sekali. Tidak berani, ya, tidak berani. Kemarin saya sedang renang, tiba-tiba saya ingat teman saya. Sebentar saya harus ke rumah sakit lagi. Saya pergi mendoakan. Ini teman saya punya papa sudah umur 100 tahun. Dia sudah ada 2 bulan lebih di ICU. Bayangkan ini alat semua. Permisi. Dia sudah ini. Jadi teman saya ini sampai duitnya keluarnya tidak berseri. Tapi saya mau ngomong suruh periksa diri. Bagaimana? Cuma tadi saya bilang saja sama dia kemarin saya telepon. Dia kalau panggil sama saya Bapak Gembala. Atau dia panggil sama saya Tako. Umur sebaya. Tako. Saya bilang. Saya kok ingat. Ya. Papa ini sudah 2 bulan lebih di rumah sakit. Alat ini pakai 1 hari ini berapa banyak? Iya Pak.
uang ini keluarnya banyak sekali. Ya sudah ya, kita berdoa sama Tuhan, ucap syukur sama Tuhan. Kalau Tuhan mau bikin baik, baiklah. Saya tidak mau omong Tuhan suruh ambil. Karena apa? Mereka ini bukan orang dalam Tuhan yang sungguh-sungguh. Dari agama leluhur. Saya hanya berdoa, Tuhan menaruh belas kasihan kepada siapa dia kasihan. Tuhan menaruh murah hati kepada siapa dia murah hati. Ya, mari kita ucap syukur sama Tuhan ya. Ya, bagaimana Pak Gembala, kita harus berbuat apa? Persis dia ini pabrik biskuit. Ya, saya juga tidak pernah makan itu biskuit. Makan mungkin kalau dia kirim terlalu banyak itu biskuit, saya bagi kepada jemaat. Ya, kirimkan biskuit, kasih itu orang-orang susah, ucap syukur, baik dibilang ya. Nanti hari Senin saya atur ya, kirim ya. Nanti besok ya kita ketemu di rumah sakit lagi ya. Saya bilang kita bikin ucap syukur. Kita perhatikan itu orang susah. Karena apa? Papa sudah umur 100, bocai sudah operasi karena prostat, sudah operasi ini, pun juga dia sadar sudah tidak ini, jadi mati suri. Uang tiap hari keluar dengan alat semua. Apa salah? Saya bilang sudah, mari kita berdoa saja sama Tuhan. Jadi dia itu kalau seumpama saya pergi ke sana mereka kumpul, saudara-saudara semua kumpul semua. Mereka kumpul. Ya, di situ saya berdoa, terima kasih Musa, terima kasih Musa. Habis selesai dipanggil makan. Ya, aduh, saya bilang kalau saya datang sini terus kamu panggil sama saya makan kan tidak enak, saya bayar. Saya tidak mau, jangan. Saya pergi dengan Andre, saya bisik sama Andre bayar. Tidak boleh kita jadi manusia nyonyo dibayari terus. Sebab ini menjadi batu sandungan. Ini orang yang belum kenal Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lanjut kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7 kita lompat. Ayat ke-6, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan yang memberikan pengajaran. Jadi kita yang sudah menerima pengajaran-pengajaran ini, kita bagikan kepada jemaat Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Jemaat, saya ajarkan kepada jemaat ya, dan juga untuk saya ya. Ayo kita berusaha tabur yang baik ya. Kau tabur daging, kau tuai daging. Kau tabur roh, kau tuai roh. Saya lagi berpikir orang ini kelihatan baik, tapi kenapa berbulan-bulan dia ada di ICU ya. Mamanya juga sudah umur 100 tahun, 90 sekian, juga stroke ya. Ini ada salah apa? Tapi kelihatan dia baik. Saya bilang kamu ini orang baik kalau saya berdoa, tapi kan saya tidak tahu. Selama ini mulai dari umur 1 sampai umur 100 itu dia berbuat apa? Ya. Ada taburan apa? Kita jadi orang, mari jangan kita tabur yang salah. Jangan tabur daging, tabur yang jahat. Tidak boleh. Pasti engkau akan tuai itu. Kau tabur yang jahat itu pasti engkau akan tuai. Pasti. Itu firman Tuhan. Jangan kita yang ada di sini. Maka itu kalau kita merenungkan baik-baik ini kok saya ada lakukan, kita minta ampun sama Tuhan. Datang kepada Tuhan minta ampun. Yesaya 1 ayatnya yang ke-10. Kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Tuhan bilang dosamu merah seperti kermisi, dia sanggup buat yang benar. Ya, coba kita renungkan. Kehidupan kita saat ini, kita pernah berbuat salah apa? Kita ada tabur apa? Jangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Saya melihat senantiasa orang kirim sama saya video. Ya, anak-anak kepada orang tua. Ya, orang tua mau bagaimana itu terserah. Tetapi saya jadi orang tua, saya berusaha berbuat yang baik. Anak-anak itu kalian kalau
ini kamu berusaha, berbuatlah yang baik. Saya melihat satu video kemarin dikirimkan sama teman saya. Dia bilang begini, ya ini ada orang tua, dia bilang saya ini kalau ada orang tua saya omong apa, saya tidak mau jawab, saya diam saja. Saya tidak mau berbantah sama dia. Saya tidak mau berbantah sama dia. Saya biarkan saja. Dan sampai karena itu saya ada saat ini. Tapi kalau orang tua saya itu salah, dia bilang, saya omong dengan baik, Pak atau Ma ini salah. Tapi saya tidak mau berbantah, ini salah. Tapi saya tidak mau berbuat yang ini. Karena apa? Itu orang tua. Jadi kita berusaha. Jadi anak itu jangan sampai kita buat yang salah. Saya ingat Bapak Ibu, ada satu keluarga. Ya, dia ambil istri itu jahat. Ya, istrinya ngadu terus kepada suaminya. Suaminya memang dicucuk hidung, langsung lakukan kepada orang tuanya. Sekarang anaknya buat sama dia juga. Sampai dia ngomong kepada saya, istrinya bilang, saya yang salah. Karena apa? Saya dulu lakukan begini sama papa. Jadi sekarang anak saya jalankan begini. Kekindak. Karena satu saat anak kita juga pasti akan buat kepada kita. Makanya tadi pagi saya omong kepada istri saya, ya kita berdoa, kita punya anak dua ini jadi anak yang baik. Ya, mereka jangan kurang ajar dengan orang tua. Tidak boleh. Kalau kalian kurang ajar sama orang tua, satu saat anak kamu akan buat sama kamu. Wah, kalau sampai anak kamu buat sama kamu, betapa sakitnya. Apalagi orang tuamu itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Kalau kalian lakukan ini, kalian pelit dengan orang tua. Maka saya berusaha, saya tidak mau, saya itu minta makan sama anak-anak. Saya tidak mau. Tuhan masih kau kasih kesempatan saya hidup, saya yang kasih makan kepada mereka. Saya tidak mau sodor tangan. Saya ingat papa saya bilang, jangan kita jadi anak sodor tangan, bapak sodor tangan sama anak. Ya, kalau sudah sodor tangan sama anak, anak itu bisa kwabo sama kita. Kita berusaha agar supaya kita yang ini. Jadi segalanya semua saya harus berusaha supaya anak itu, mereka mengerti. Kalau mereka tidak dididik yang baik, bagaimana? Akhirnya kita melihat di sini, ya, kalau kita tabur yang salah, kita akan tuai. Ayat ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal, yaitu roh itu. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Ibu kekasih kita, Ibu Fung, kalau dia sudah datang hari Sabtu, ya dia pasti bawa, kalau bukan pastel, dia bawa makanan apa, dia sodor, kerupuk pun dia sodor. Saya bilang, Fung, wes dah usah, Fung. Kamu sudah datang saja, ini sudah bagus. Kamu berbuat, kita buat ini, kita buat untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, buat untuk Tuhan. Ya, jadi saya juga berharap Pak Agus mendukung ini istri ini melakukan ini. Ya, melakukan ini, ada upahnya. Ya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Teristimewa kepada siapa? Orang lemah. Kepada siapa? Sesama seiman. Jadi janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Tidak usah kita berpikir tentang tuaian. Itu nanti datang sendiri. Kalau kita berpikir motivasi saya buat ini supaya saya dapat. Tidak. Jangan. Lakukan ini. Jalankan. Tinggal kita bagaimana. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak berpanjang lagi, ayo
Saya minta pemusik singer, ayo kita akhiri. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, hari Sabtu ada lagi, hari Senin tidak, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu ada. Ayo kita lakukan. Hari Sabtu kita kumpul semua. Terima kasih semua yang kemarin Mama Dope sakit, dia bilang, iya saya sakit. Tapi saya tetap datang, pergi atur semua. Cuma habis selesai dia pulang, dia sakit lagi. Ya, tapi sekarang sudah sembuh. Tuhan itu lihat. Ya, Ibu Evi, ayo lanjutkan terus. Karena ini adalah pekerjaan yang mulia. Kita doakan semua anak-anak kita. Ya, kalau bayar semua itu bisa. Siapa yang tidak bisa? Tapi kalau seumpama kita datang mempersembahkan Roma 12 ayatnya yang pertama, persembahkan hidup kita ini yang kudus, yang hidup, itu Tuhan senang. Kita datang melayani Dia. Ya, nanti urusan kita, nanti urusan Tuhan. Tuhan ada kok. Ya, saya rasa sekian. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore nanti